Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nurbayanti dengan NIM 2209603, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran bahasa Inggris pada unit 10 atau bab 10 mengenai mengenal tanggal dan bulan, khususnya pada peserta didik fase C atau kelas 5. Nah, berdasarkan kurikulum Merdeka, pada fase C, peserta didik diharapkan mampu menggunakan kalimat dengan pola tertentu dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dalam situasi sosial maupun di kelas. Misalnya, mereka dapat membuat pertanyaan sederhana, meminta klarifikasi, ataupun meminta izin. Nah, selain itu, mereka juga dapat belajar mengikuti instruksi sederhana dengan menggunakan strategi atau memahami informasi penting seperti meminta pembicara atau meminta guru untuk berbicara, mengulang penjelasannya, ataupun hanya sebatas untuk mengulang untuk menjelaskan arti dari sebuah kata. Namun berdasarkan penelitian sebelumnya masih ditemukan beberapa kendala, di mana kendala yang pertama itu adalah partisipasi sekolah terhadap pembelajaran bahasa Inggris yang terkadang kurang maksimal. Misalnya fasilitas belajar yang mendukung suasana menyenangkan masih dibilang terbatas, dan guru dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris belum banyak mendapatkan pelatihan bahasa Inggris, sehingga proses belajar mengajar menjadi kurang optimal. Nah, selain itu, menurut Priska, pada tahun 2023, kesulitan belajar juga muncul pada beberapa aspek, di mana aspek yang pertama seperti sulit melengkapi kalimat acak, sulit untuk menuliskan kalimat dalam bahasa Inggris, ataupun sulit menerjemahkan kalimat dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Juga yang terakhir, kesulitan dalam menuliskan nama hari dan bulan dalam bahasa Inggris. Adapun faktor utama penyebab terjadinya kendala-kendala tersebut adalah kurangnya motivasi dari peserta didik, juga ketertarikan peserta didik dalam mengikuti suatu pembelajaran bahasa Inggris. Adapun landasan epistemologis dari pengembangan perangkat ajar ini didasarkan pada teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui interaksi sosial dan pengalaman belajarnya. Nah, dalam model STAD ini peserta didik melalui interaksi sosial dan pengalaman belajarnya. Nah, dalam model STAD ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga membangun pemahaman melalui diskusi dan kerjasama antar sesama teman sebayanya. Nah, selain itu juga media digital interaktif seperti Wordwall didasari teori berdasar teori belajar kognitif. Nah, selain itu, media digital interaktif seperti Wordwall didasari teori belajar kognitif dan behavioristik, di mana stimulasi visual dan interaktif dapat meningkatkan perhatian dan motivasi belajar peserta didik. Nah, pengembangan perangkat ajar atau modul pembelajaran ini dilakukan secara sistematis menggunakan model EDI atau tahapan-tahapannya dimulai dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, hingga evaluasi, sehingga modul ajar ini valid, praktis, juga efektif pada saat digunakan dalam pembelajaran. Nah, secara aksiologisnya, penggunaan model STAD ini juga media digital Wordwall dapat menanamkan nilai-nilai kolaboratif, tanggung jawab, dan menghargai sesama teman. Nah, ini pun sejalan dengan profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, bagi guru atau pendidik, model ini dapat membantu menciptakan suasana belajar yang aktif dan kreatif. Bagi peserta didik, pembelajaran menjadi lebih menarik, bermakna, dan mendorong mereka untuk belajar bahasa Inggris melalui pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan juga interaktif. Nah, dari beberapa penjelasan tadi,
Dari penerapan pembelajarannya terdapat beberapa kelebihan juga, di mana siswa dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan, saling memotivasi berperan sebagai tutor teman sebaya, dan juga meningkatkan kemampuan berpendapat setiap peserta didiknya. Nah, kalau ada kelebihan berarti ada kelemahan juga, di mana kelemahannya itu atau kekurangan, misalnya peserta didik belum terbiasa atau merasa kebingungan pada saat pembelajaran berlangsung, di mana dalam pelaksanaannya pun waktu belajarnya akan menjadi lebih lama juga. Terus guru membutuhkan kemampuan khusus dan tidak semua peserta didik memiliki sifat kerjasama yang optimal. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.